Penguasa Kuil Surgawi, Bab 213. Wilayah utara Kerajaan Naga mengacu pada wilayah utara Kerajaan Naga dari Gunung Tianshan paling barat hingga muara laut paling timur. Di sekitar perbatasan ini, dapat dianggap sebagai wilayah utara Kerajaan Naga. Di sisi utara, ada juga pasukan kuat dari Departemen Perang Kerajaan Naga, yang selalu ditempatkan di sini. 300.000 tentara menjaga wilayah utara Kerajaan Naga siang dan malam. Legiun besar ini tidak akan dimobilisasi sampai menjadi pilihan terakhir. Namun, lokasi yang diberikan Dongfang Muyu kepada Xiao Tianze berada di luar bagian tengah wilayah utara, tempat yang berbatasan dengan gurun dan padang rumput. Dongfang Muyu hanya memberi Xiao Tianze posisi umum. Bagaimanapun, kuil suci telah runtuh, dan tempat di mana kuil suci itu berada juga mengalami badai gurun sepanjang tahun, dan lokasi bukit pasir sering berubah. Saat itu sudah lewat pukul 11 di tengah malam, dan Xiao Tianze sudah meninggalkan perbatasan Kerajaan Naga. Lokasinya saat ini adalah daerah di perbatasan antara Kerajaan Naga dan Kerajaan Beruang Besar. Itu bukan milik Kerajaan Naga atau kalah dari Kerajaan Beruang Besar, dan area ini juga disetujui oleh keduanya. Itu adalah zona penyangga. Kedua belah pihak dapat menggunakannya bersama dan mengembangkannya bersama. Tentu saja, tidak ada yang akan benar-benar menginvestasikan banyak sumber daya untuk melakukannya di tempat ini di mana perang dapat terjadi kapan saja. Lagi pula, begitu kedua belah pihak berperang, tempat ini akan menanggung beban terberat. Meskipun Kerajaan Beruang Besar tidak berada dalam aliansi Z8 ekstrateritorial melawan Kerajaan Naga, ia tetap mempertahankan hubungan yang sangat baik dengan Kerajaan Naga. Bertarung melawan Z8 bersama-sama, tetapi inti pertahanan sangat diperlukan. Kerajaan Beruang Besar tidak merambah wilayah Kerajaan Naga 100 tahun yang lalu. Kavaleri besi juga menginjak-injak tanah Longguo. Apakah negara beruang besar itu? Saat ini, Kaisar Kerajaan Beruang Besar sangat kuat. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda dapat bertemu. Xiao Tianze mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Kerajaan Beruang Besar di utara, dan bergumam. Saat berikutnya, Xing Lao di samping Xiao Tianze mengangguk setuju dan berkata, "Yah, Kaisar kontemporer Kerajaan Beruang Besar adalah orang yang kejam, dan dikabarkan bahwa dia sangat kuat. Dia memiliki penampilan Kaisar peringkat kelima, dan dia juga bersemangat dalam melakukan sesuatu. Departemen Perang Kerajaan Xiong ada juga banyak orang kuat. Baiklah, hehe, mari kita bicarakan nanti. Mari kita cari kuil suci dulu. Saya hanya tidak tahu apakah saya akan bertemu orang-orang dari Xiongguo di sini kali ini. Saya belum pernah bertemu orang-orang dari Xiongguo di medan perang ekstrateritorial sebelumnya." Xiao Tianze tersenyum dan berhenti bicara. Sebaliknya, dia terus mencari kuil suci tempat ibunya berada 5 tahun lalu dengan peta itu. Gurun itu penuh dengan pasir kuning, dan suhu di gurun di tengah malam telah turun hingga -10 derajat. Angin di gurun sangat dingin. Hal yang sama juga sangat keberatan. Xiao Tianze melihat keindahan gurun yang megah dan mau tidak mau berkata dengan penuh emosi, "Xing Lao, di zaman kuno, tempat ini selalu menjadi tempat bingfeng, dan banyak orang kuat yang tewas di sini dalam perang di semua dinasti dan dinasti. Mantan tentara, dengan kavaleri besi di utara, bertempur di sini, dan saya tidak tahu berapa banyak pahlawan yang dimakamkan di sini." Tapi Xiao Tianze, yang merasa emosional pada saat berikutnya, tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening dan bergumam, "Aneh, ini tanah bingfeng, mengapa ada kuil suci di sini? Mengapa bait suci dibangun di sini?" Old Xing juga mengerutkan kening dalam-dalam. Masuk akal bahwa seharusnya tidak demikian. Jika sebuah kuil suci didirikan di sini, itu akan dengan mudah dihancurkan oleh perang. Namun menurut Dongfang Muyu, kuil suci yang ditemukan Ibu Xiao Tianze 5 tahun lalu sudah sangat lengkap. Pembawa keberuntungan Qi yang menekan semuanya ada di sana. Xiao Tianze tidak bisa mengetahuinya, dan Xing Lao juga tidak bisa mengetahuinya, dan segalanya menjadi semakin aneh. 5 tahun lalu, ibuku, seorang wanita lemah yang hanya bisa membaca, bergegas ke gurun ini sendirian. Xiao Tianze berhenti memikirkannya, tetapi terus mencari kuil suci. Setengah jam kemudian, di atas area bukit pasir yang luas, lebih dari selusin helikopter tempur melayang di sana. Pada saat berikutnya, lampu sorot di lebih dari selusin kapal perang berkumpul pada jarak ratusan meter dari bukit pasir di bawahnya. Samar-samar, di kedalaman bukit pasir, Anda bisa melihat bongkahan batu yang diukir dengan garis-garis aneh, memperlihatkan permukaan bukit pasir. Xiao Tianze, yang sedang duduk di helikopter, tersenyum samar, "Saya menemukannya, ini dia." Kemudian Xiao Tianze dan Xing Lao melompat langsung dari ketinggian puluhan meter. Kemudian lebih dari selusin kapal perang yang dipindahkan Xiao Tianze dari teater utara juga mendarat. Kemudian ratusan petarung paling elit, serta komandan setingkat God of War, langsung memblokir radius 1 kilometer. Kemudian lampu sorot besar menerangi area itu satu persatu.
Komandan tingkat God of War mendekati Xiao Tians dan dengan hormat memberi hormat kepada Xiao Tians dengan hormat militer dan berkata, Tuan Xiao, jelajahi saja, kami waspada di pinggiran. Petik 2. Xiao Tians tersenyum dan mengangguk dan berkata, baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu, Jenderal Chen. Jenderal bermarga Chen dari Departemen Perang menggelengkan kepalanya pada Xiao Tians dengan kegembiraan besar di matanya dan mengatakan itu tidak sulit. Pahlawan seperti apa penguasa kuil surga ekstrateritorial? Dan belum lagi Xiao Tians masih memegang token paling canggih dari Departemen Perang Kerajaan Naga di tangannya. Dapat memobilisasi pasukan dari Departemen Perang manapun kapan saja. Dan Jenderal bermarga Chen ini memutuskan sendiri bahwa penguasa kuil surga yang mengejutkan seluruh medan perang ekstrateritorial berasal dari Departemen Perang Kerajaan Naga. Tentu saja, Jenderal tingkat Dewa Perang ini berpikir demikian, tetapi Xiao Tians tidak akan mengungkapkannya. Sambil tersenyum, saya ingin mulai menjelajah. Tapi segera setelah dia berbalik, tiba-tiba ada 2 helikopter tempur yang terbang ke utara. Itu adalah orang kuat dari Departemen Perang Kerajaan Beruang Besar, dan ada 2 Raja Surgawi di atasmu. Keluar. Saat berikutnya, Xiao Tians tiba-tiba meneriaki pembangkit tenaga listrik surgawi di 2 helikopter Kerajaan Beruang Besar. Momentum di tubuhnya terisi dalam sekejap, dan dia menggulung pasir kuning di langit dengan telapak tangan di udara dan menepuk kedua helikopter di negara beruang besar. Kedua kapal perang Daxiongguo awalnya datang untuk memeriksa setelah memantau perubahan di Longguo sebelumnya, tetapi apa yang tidak pernah mereka duga saat ini adalah ketika mereka pertama kali datang, mereka benar-benar menghadapi yang terkuat yang menakutkan. Pada saat ini, helikopter bergetar hebat, dan wajah kedua Raja Surgawi di helikopter berubah drastis, jadi mereka dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Saat berikutnya, Xing Lao berkata kepada Xiao Tians, Tuhan, turunlah dan jelajahi. Pasir kuning ini seharusnya tidak mengubur semuanya. Harus ada ruang di bawah tanah. Saya merasa masih ada ruang jauh di bawah tanah. Aku tidak akan turun, aku akan menjaganya. Mungkin Xiong Guo akan mengirim orang kuat untuk menyelidikinya. Xiao Tians berhenti sejenak, melirik Xing Lao dengan curiga dan berkata, Tidakkah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Tidak ada rasa ingin tahu sama sekali. Old Xing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jika tidak ada orang yang beruntung, tidak ada gunanya pergi. Lord of the Hall, keberuntungan Ki benar-benar ada. Setelah Xiao Tians terdiam beberapa saat, dia mengangguk ke Old Xing dan berkata, baiklah, kalau begitu itu akan sulit bagimu. Kemudian, setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia memejamkan mata dan dengan hati-hati merasakan lokasi pintu masuk ke kuil suci. 10 detik kemudian, Xiao Tians tiba-tiba menamparkan gundukan pasir di sebelah kiri. Saat berikutnya terdengar ledakan keras, dan bukit pasir di sana menghilang, dan kemudian sebuah pintu masuk setinggi 2 meter muncul di sana. Diikuti oleh lorong yang dalam, tetapi di lorong itu, banyak pasir kuning juga terkubur saat ini. Xiao Tians melihat ke pintu masuk hitam, alisnya berkerut lebih dalam. Dalam kesannya, bagaimana mungkin ada lorong di tempat seperti bait suci? Bukankah itu sebuah kuil? Tetapi pada saat ini, tempat ini tidak terlihat seperti kuil suci, tetapi lebih seperti kuburan. Atau apakah sebelumnya ada kuil suci di makam ini? Dan runtuh 5 tahun lalu, Xiao Tians melihat tumpukan pilar batu yang runtuh ke tanah di atas pintu masuk lorong. Dia mengerti sedikit, mungkin sudah lama seperti itu. Apakah ada kuil suci yang dibangun di atas kuburan? Mungkinkah kuil suci menyembunyikan makam ini? Xiao Tians tidak terlalu memikirkannya. Tidak peduli apa, dengan kekuatan Orde Kedua dari Kaisar Sejati, dia memiliki keyakinan mutlak untuk menghadapinya. Dan di tempat ini, kemungkinan besar masih ada petunjuk tentang ibunya 5 tahun lalu. Xiao Tians tidak terlalu memikirkannya, mengambil lampu sorot, dan masuk ke dalam. Ada banyak ruang di dalamnya, tetapi ketika sampai pada akhirnya, itu adalah aula kosong. Di dinding sekeliling aula terdapat beberapa mural sederhana, selain itu tidak ada yang lain. Tidak heran orang-orang dari Katup 9 Gerbang baru saja datang dan menjelajahi dengan tergesa-gesa dan pergi. Bagian luarnya telah runtuh, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Xiao Tians mengerutkan kening dalam-dalam. Seharusnya tidak sesederhana itu. Mural di dinding itu tidak mengherankan. Itu adalah mural kuno yang sangat biasa. Saat berikutnya, Xiao Tians duduk berlutut, memejamkan mata, dan mulai melihat dengan tenang. Dia sangat yakin bahwa harus ada ruang lain di sekitarnya. 1 menit, 5 menit. Ketika dia menunggu selama 10 menit, Xiao Tians, dengan mata terpejam, tiba-tiba membuka matanya, senyum muncul di sudut mulutnya, dan dia bergumam, benar saja, masih ada tempat, tapi terlalu dalam untuk disembunyikan. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik kekaisaran, itu juga sulit ditemukan. Saat berikutnya, Xiao Tians membanting telapak tangannya ke tanah,
dan tanah itu adalah batu besar setebal setengah meter. Setelah lapisan tanah ini ditembus oleh Xiao Tians, sebuah lubang sedalam 1 meter muncul di tempatnya. Dan tidak ada yang lain di lubang yang dalam itu kecuali pasir kuning, yaitu pasir kuning. Tapi Xiao Tians terus menamparkan, dan kemudian satu demi satu telapak tangan, satu demi satu, sedalam 1 meter, sedalam 2 meter. Kedalaman 10 meter, kedalaman 20 meter, sampai kedalamannya 50 meter. Xiao Tians menemukan batu besar lainnya. Xiao Tians menghancurkan batu itu dengan telapak tangan yang lain. Saat berikutnya tubuhnya jatuh, dan di bawahnya kosong. Setelah 3 atau 4 detik penuh, tubuh Xiao Tians terbanting ke tanah. Dia melihatnya dan melihat bahwa ini adalah ruang bawah tanah yang lebih besar. Ukurannya 10.000 meter persegi, dan lokasi di mana Xiao Tians mendarat kebetulan adalah sudut aula ini. Tanah aula utama berukuran puluhan ribu meter persegi, dan tingginya juga puluhan meter. Sangat besar. Di tanah, ada berbagai macam senjata yang ditumpuk seperti gunung. Tapi saat berikutnya, rongga mata Xiao Tians tiba-tiba menyusut, dan hatinya bergetar. Ini, mustahil, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, melihat pemandangan di tengah istana di depannya, wajah Xiao Tians berubah drastis, dan hatinya bergetar-gemetar. Karena saat ini, di tengah aula raksasa ini, ada 4 rantai besi berlengan tebal, dan saat ini di tengah keempat rantai besi tersebut, pada ketinggian 3 meter dari tanah, ada seseorang yang terikat padanya. Atau mayat yang diikat, mayat berbaju zirah. Yang mengejutkan Xiao Tians saat ini adalah mayat ini, yang jelas tidak tahu sudah berapa tahun mati, masih memancarkan paksaan yang sangat kuat saat ini. Dan saat berikutnya, saat Xiao Tians sedang menatap mayat di depannya, tanda pedang kuno perunggu di hatinya tiba-tiba merasakan sensasi terbakar, seolah-olah dia sangat bersemangat. Bab 214. Pada saat ini, Rao adalah kekuatan orde kedua dari Kaisar sejati Xiao Tians, dan dia juga merasakan paksaan Kaisar tirani pada mayatnya. Dan tahukah Anda, ini hanya mayat, dan saya tidak tahu sudah berapa tahun mayat itu mati. Pada saat ini, mayat yang tidak tahu sudah berapa tahun mati masih diam-diam tergantung di udara oleh 4 rantai besi. Dia tidak mempertahankan postur ini selama bertahun-tahun. Istana bawah tanah ini terlalu dalam. Ternyata ini bukan 1 lapisan atau 2 lapisan, tetapi 3 lapisan. Siapa sangka masih ada istana bawah tanah seperti itu jauh di bawah tanah. Dan masih ada tubuh pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf di dalamnya. Xiao Tians terkejut di dalam hatinya, dan dia masih dibebaskan secara paksa setelah bertahun-tahun kematian yang tak terhitung jumlahnya. Lalu seberapa kuat dia dengan mayat ini sebelum dia meninggal? Dan mengapa dia diikat dengan 4 rantai besi tebal? Dengan eksistensi yang begitu kuat, siapa yang membunuhnya saat itu? Saat berikutnya Xiao Tians melihat ke tanah di sekitarnya, dan dia tidak bisa menahan keterkejutan lagi. Pada saat ini, tanah penuh dengan tulang, dan ada berbagai macam senjata. Xiao Tians berjongkok dan mengambil sebuah tulang, tetapi anehnya adalah masuk akal bahwa tulang yang telah ada begitu lama harus dipatahkan segera setelah diambil, tetapi ini tidak sama dengan tulangnya. Bahkan jika Xiao Tians berusaha sangat keras, dia tetap tidak bisa menghancurkan tulang-tulang di tangannya. Tulang-tulang ordo tingkat tinggi Kaisar. Xiao Tians bergumam di dalam hatinya, ya, ini adalah tulang pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tingkat Kaisar, sehingga dapat bertahan selama ratusan tahun dan ribuan tahun, dan masih terpelihara dengan baik. Tapi ketika spekulasi Xiao Tians keluar, keterkejutan di hatinya menjadi semakin kuat. Karena tulang tingkat Kaisar tingkat tinggi seperti itu, ada banyak sekali saat ini. Jika orang-orang ini semua adalah orang-orang tingkat tinggi tingkat Kaisar sebelum hidup mereka, maka betapa mengerikannya itu. Siapa orang ini? Siapa dia? Xiao Tians tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di dalam hatinya saat ini, dan seluruh tubuhnya pintar. Dia jarang dikejutkan oleh hal-hal lain sekarang, tapi hari ini, dia sangat terkejut dengan pemandangan di depannya. Ada ribuan tulang tingkat Kaisar tingkat tinggi, dan ada juga mayat di tengah yang telah mati selama bertahun-tahun, memancarkan paksaan tirani yang dapat membuat kekuatan tingkat Kaisar bergetar. Di sini, di mana tempat ini? Apakah ini kuburan? Apakah ini masih medan perang? Medan perang yang terkubur. Saat berikutnya, Xiao Tians melihat sekeliling dan menemukan bahwa istana bawah tanah juga aneh. Dinding di sekitarnya kosong dan tidak ada apa-apa. Hanya ada begitu banyak mayat yang kuat di sini. Ada juga senjata yang tidak rusak selama ribuan tahun. Gudong, Xiao Tians menelan dengan susah payah, secara paksa menekan denyutan di hatinya. Mengambil napas dalam-dalam, dia melangkah maju dan ingin berjalan menuju tubuh itu. Hanya saja saat dia berdiri dan melangkah, seluruh tubuhnya tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya menghilang dengan cepat, dan pemandangan di depannya juga berubah dengan cepat.
Saat berikutnya, mata Xiao Tians menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Tapi ketika Xiao Tians pingsan, yang tidak dia sadari adalah tanda pedang perunggu kuno di dadanya benar-benar memancarkan cahaya perunggu samar saat ini, menggemakan baju besi di kejauhan. Pada saat ini, armor di kejauhan benar-benar mulai menguap, berubah menjadi gas hitam, dan terbang menuju tubuh Xiao Tians. Tapi kemudian naluri tubuh Xiao Tians sepertinya merasakan bahaya, dan perlahan-lahan hantu milik Xiao Tians tiba-tiba muncul di belakang Xiao Tians, tapi hantunya agak melayang, dan sepertinya ada banyak kotoran, yang sangat tidak murni. Setelah pantom yang mengesankan ini muncul, ia bertabrakan dengan pantom lapis baja yang bergegas mendekat. Setelah itu, kedua bayangan itu mulai melahap satu sama lain, tetapi bayangan baju besi itu terlalu kuat, dan bayangan momentum Xiao Tianze sendiri tampaknya sulit untuk didukung, dan sudah ada tanda-tanda mundur, tetapi tepat ketika bayangan momentum Xiao Tianze sendiri hendak ditelan oleh bayangan baju besi. Dengan suara mendengung, hantu seorang wanita dengan kostum tang dan pakaian putih muncul kembali di belakang Xiao Tians. Setelah hantu wanita berpakaian putih itu muncul, jejak sikap dingin melintas di matanya, dan saat berikutnya dia menamparkan telapak tangannya ke hantu lapis baja yang ingin melahap hantu Xiao Tians. Tiba-tiba bayangan baju besi itu banyak meredup. Kemudian hantu wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening, tapi rasa dingin di matanya lebih berat. Kemudian dia menamparkan telapak tangannya lagi, dan armor pantom meledak dengan keras. Kemudian hantu Xiao Tians tiba-tiba mengambil kesempatan untuk melahap hantu lapis baja itu. Dan saat hantu Xiao Tians yang mengesankan menelan hantu lapis baja itu, bayangannya yang mengesankan mulai mengeras, tetapi hantu lapis baja itu masih melawan, dan segera hantu api hitam membakar hantu Xiao Tians yang mengesankan. Itu hanya sia-sia. Sebaliknya, hantu Xiao Tianze yang mengesankan dibakar bahkan lebih dipadatkan oleh Black Flame, dan saat dia terus melahap pecahan armor pantom, hantu Xiao Tianze yang mengesankan menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Dan pada saat ini, Xiao Tianze di bawah hantu, auranya juga mulai tumbuh sedikit, naik ke tingkat ketiga kaisar sejati, samar-samar sudah memiliki aura sesepuh kerajaan naga. Tentu saja, hanya saja Xiao Tianze telah pingsan karena koma saat ini, dia tidak tahu apa yang terjadi secara fisik, dia juga tidak mengetahuinya. Saat berikutnya, hantu wanita berpakaian putih, yang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi itu seharusnya hantu yang cantik, menatap Xiao Tians, dengan sedikit kerinduan dan kerumitan di matanya, dan senyum meringkuk di sudut mulutnya. Dan tepat ketika hantu wanita berbaju putih ingin menjangkau dan menyentuh wajah Xiao Tians, tiba-tiba, mayat yang diikat oleh 4 rantai di kejauhan tiba-tiba menoleh, dan 2 lubang hitam di bawah baju besi itu tiba-tiba menatap hantu seorang wanita. Hantu wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening, dan saat berikutnya dia tiba-tiba muncul di depan mayat itu, mengulurkan tangannya ke mayat itu dan menepuknya. Mayat itu dirantai dengan rantai besi di kedua tangan dan kakinya, tidak bisa bergerak. Tapi pada saat ini, 2 aura hitam menyembur keluar dari pupil kedua lubang hitam itu, menyerang hantu wanita berpakaian putih itu. Bayangan wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening lebih dalam, dan mulai menghadapi udara hitam yang keluar dari mata mayat itu. Perlahan-lahan, gas hitam di dalam mayat menjadi semakin berkurang, dan bayangan wanita berpakaian putih itu menjadi semakin transparan. Sebelum dia akhirnya menghilang, dia menoleh dan melirik Xiao Tians, dengan senyum di matanya. Kemudian hantu wanita berpakaian putih yang keluar dari tubuh Xiao Tians berubah menjadi kehampaan dengan keras, dan dengan cara yang sama, tubuh yang diikat oleh 4 rantai besi tebal juga mulai menghilang, tulang-tulangnya, dan baju besinya. Tubuhnya, semuanya mulai menghilang, biji-bijian residu hitam jatuh ke tanah. Setengah menit kemudian, mayat tirani yang tidak dikenal di aula ini benar-benar menghilang. Di tengah aula, hanya tersisa 4 rantai kosong, bergoyang di udara. Dan semua hal aneh ini, Xiao Tians, yang pingsan dalam keadaan koma, tidak mengetahuinya. Tetapi ketika Xiao Tians sadar kembali, dia menemukan bahwa dia berada jauh di dalam ruang yang sangat aneh. Dia tampaknya juga tidak memiliki keberadaan fisik, hanya kesadaran yang ada. Pada saat ini, di bawahnya, ada aula kuno dengan momentum yang sangat luar biasa. Aula utama tingginya ratusan meter, dan pinggirannya juga dipenuhi dengan istana-istana kuno setinggi puluhan meter. Pada saat ini, di luar aula terbesar di tengah, ada penjaga lapis baja hitam dengan aura pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang berdiri di luar. Pada saat ini, hanya ada 1 lantai di dalam istana besar itu, dan Xiao Tians tidak bisa lagi menggambarkan kemegahan dan momentum istana dengan kata-kata. Hanya karena itu terlalu mengejutkan. Bagian dalam aula utama dilapisi dengan batu-batu hitam besar yang dingin, dan di kedua sisi aula utama, 100 sosok tinggi berseragam resmi kuno berdiri dengan hormat saat ini. Setiap sosok memiliki aura pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar terendah. Di bagian atas aula utama,
ada kursi naga emas hitam berukuran 9 meter. Di kursi naga hitam dan emas yang besar, pada saat ini ada seorang pria kuat yang tingginya lebih dari 2 meter dan mengenakan jubah kaisar hitam dan emas duduk di atasnya. Itu harus menjadi kaisar kuno. Wilayah utara telah berubah lagi, Xuan, Jenderal Zemuo, Tianxia. Masuk ke aula, kaisar berjubah hitam di kursi naga emas hitam berkata dengan suara yang dalam. Dan saat berikutnya Xiao Tians mendengar teriakan seorang penjaga terkenal, Xuan. Jenderal Zemuo, Tianxia, masuki aula. Xuan, Jenderal Zemuo, Tianxia, masuk ke aula. Xuan, Jenderal Zemuo, Tianxia, masuk ke aula. Petik 2, satu demi satu, teriakan penuh semangat keluar, dan seluruh kelompok istana sangat khusyuk. Kemudian Xiao Tians melihat bahwa di luar istana besar, saat berikutnya, ada seorang jenderal yang mengenakan baju besi hitam, dipenuhi dengan seorang pria kuat yang jauh melampaui tingkat kaisar, membawa pedang hitam dan emas panjang sekitar 1,5 meter di pinggangnya, berjalan menuju aula utama. Di dalam, ketika dia melihat jenderal lapis baja hitam bernama Tianxia, kesadaran Xiao Tians terguncang. Karena jenderal lapis baja hitam bernama Tianxia ini adalah mayat yang dilihatnya di istana bawah tanah. Nafas di tubuh mereka sama persis. Tentu saja, Xiao Tians menemukan jenderal lapis baja hitam itu, tetapi pihak lain tidak menyadarinya saat ini. Atau pada saat ini, pemandangan yang dilihat Xiao Tians adalah pemandangan yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan telah lama hilang dalam sungai panjang sejarah. Yang membuat Xiao Tians penasaran adalah, mengapa dia melihat pemandangan ini? Mengapa kesadarannya muncul di sini? Xiao Tians tidak terlalu memikirkannya lagi, sehingga dia bisa memahami masa lalu pria kuat misterius itu selama hidupnya. Kemudian kesadaran Xiao Tians melihat bahwa Jenderal Heijia, bernama Tianxia, masuk ke aula utama. Menghadapi kaisar hitam di kursi naga di aula utama, dia menundukkan kepalanya dan membungkuk dengan keras, Jenderal Zemuo, Tianxia. Temui Kaisar Yingdi. Kaisar berjubah kekaisaran emas hitam berdiri dan memandangi baju besi hitam umum di bawah, matanya penuh cinta dan perhatian. Tampaknya ketika menteri lain datang memberi penghormatan kepadanya, dia hanya akan duduk. Hanya ketika para jenderal dunia datang memberi penghormatan kepadanya, dia akan berdiri. Saat berikutnya, Kaisar di atas aula berbicara kepada jenderal di bawah dan berkata, "Jenderal, asap di utara membumbung lagi, dan kamu harus pergi." Jenderal di aula menjawab dengan hormat, "Janji. Kami akan segera berangkat di akhir." Setelah sang jenderal selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Tetapi saat berikutnya, Kaisar di atas aula menghentikannya. Kaisar berjubah hitam melepaskan pedang hitamnya yang panjang dari pinggangnya, berjalan ke aula secara langsung, berjalan ke jenderal, menyerahkan pedangnya, dan berkata, "Jenderal, pedang Kaisar untukmu." Saya berharap Anda menang lebih awal." "Terima kasih Kaisar." Sang jenderal sekali lagi menyapa Kaisar dengan hormat. Kemudian dia berjalan keluar sambil memegang pedang kekaisaran di tangannya. Bersambung.